Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berhati kita pada Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri.
kami dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Siap memuji Tuhan? Amin. Beri senyum kanan kiri depan belakang, katakan hari ini harinya Tuhan. Hari
Paulus 1. 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Tuhan Yesus mulia. Amin.
bagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita fokuskan diri kita pada Tuhan. Saya minta untuk berdiri.
kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan. Kau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian kami kiranya boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan dan berkenan kepadamu. Karena hanya ini Tuhan Yesus yang dapat kami berikan. Semuanya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, urapi setiap hati kami yang hadir di setiap hari ini Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang mampu mengubahkan hati kami lebih indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sebentar mau membentangkan dari firman-Mu. Pakai lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu kami senantiasa boleh Engkau kuatkan. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat pagi semua. Selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, semua sehat. Haleluya. Semoga dan pasti ya boleh semua. Kita semua yang datang pagi ini kita sehat jasmani dan rohani. Amin. Selamat datang untuk Mbak Indah dari Banjarmasin. Silakan berdiri. Mungkin maskernya sudah. Iya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang. Lama di Tulungagung? Dua minggu. Kerja apa kuliah? Enggak ada jalan. Oh gitu. Iya, puji Tuhan. Tadi saudara Indah pas datang, saya di depan, saya sempat tanya namanya, dari mana asalnya. Ternyata dari Banjarmasin. Selamat datang juga Pak Yusuf. Ya, haleluya. 3 bulan sekali bertemu dengan keluarga. 2 bulan sekali, oh haleluya. Nanti 1 bulan sekali. Amin, puji Tuhan. Selamat datang semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya sebagai anak Tuhan kita memiliki hati yang setia. Amin. Setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, setia kepada pasangan, ya. Setia pada setiap hal yang Tuhan izinkan ada di dalam setiap hidup kita anak-anak Tuhan. Baik, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama buka Alkitab kita mau belajar tentang kesetiaan. Haleluya. Sebenarnya ada 2 renungan firman Tuhan yang saya siapkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya berdoa, ya, saya tadi malam mengikuti resepsi pernikahan dari anak Pak Paulus Kipri, ya, Jemaat GPD Ngunut di Kron, dan kami pulang sudah jam 9, ya jam 9 lebih lah. Terus itu siap-siap semua. Dan dalam persiapan itu saya punya satu tema dalam renungan firman Tuhan yang saya rindu bawa. Yang pertama itu sepenuhnya mengikuti Yesus. Tapi dalam hati saya itu ada satu renungan firman Tuhan yang memberkati hati saya, memberkati hidup saya. Di situ dikatakan hidup dalam kesetiaan. Ya, kesetiaan saya kepada Tuhan belum sempurna, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan saya kepada pasangan hidup saya juga saya sadari belum sempurna, betul ya Om? Kesetiaan saya sama keluarga, sama anak-anak, keluarga besar saya belum sempurna. Tetapi dengan saya membaca firman Tuhan, dengan saya melihat ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang memiliki hati yang setia, ya,
itu menguatkan saya untuk saya belajar lebih setia lagi dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang-orang yang terkasih yang ada di sekeliling saya. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayat awal yang menjadi acuan untuk kita sama-sama melihat. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab kita, firman Tuhan yang mengingatkan kita semua pagi ini untuk hidup dalam kesetiaan. Amin saudara. Haleluya. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 di dalam ayat yang ke-13 bagian B. Tetapi kita baca satu ayat ini ya. Sudah dapat katakan amin? Puji Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama 2-3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di dalam ayat 13 bagian B, di sana dikatakan sebab Allah setia. Amin. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita sadar Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan sempurna sesuai dengan gambar Tuhan, ya, hidup kita ada batasnya, kekuatan kita ada batasnya, ya. Saat kita mengalami satu masalah, saat kita mengalami satu persoalan, saat kita dalam pergumulan, jujur kekuatan kita terbatas. Amin. Dan banyak kali kita katakan, aku nggak kuat ya menghadapi masalah ini, aku nggak kuat menghadapi pergumulan ini. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang mau dan mampu menolong kita. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Padahal mungkin Bapak Ibu saat mengalami persoalan, Bapak Ibu katakan, aduh saya sudah tidak mampu. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika persoalan pergumulan itu kita serahkan sama Tuhan, kita akan merasakan kekuatan, kita akan merasakan pertolongan Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan. Dan disitulah Tuhan mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara dan kepada saya, kepada kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Allah kita, Tuhan Yesus setia dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat Tuhan katakan Dia Tuhan yang setia, Dia tidak pernah ingkar janji kepada kita. Amin. Ya. Kesetiaan kita kepada Tuhan adalah warisan iman yang sangat berharga, ya. Yang kita bisa juga turunkan kepada anak-anak kita. Di saat orang tua setia sama Tuhan, saya yakin dan percaya anak-anak akan melihat figur orang tua yang setia itu, dan dia juga akan berlaku setia dalam hidupnya. Baik itu kepada keluarga, saya katakan awal tadi, amat terlebih kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, di dalam Alkitab ada banyak ya dicatat di sana
tentang kesetiaan Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang setia kepada umatnya, kepada milik kesayangannya. Ada ayat yang tidak asing di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ratapan pasalnya yang ke-3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Puji Tuhan. Ya. Ratapan ini adalah isi hati dari seorang yang bernama, ada yang tahu? Yeremia. Ya. Dia adalah seorang nabi yang hari-harinya itu penuh dengan tangisan. Bukan karena dia sayang diri, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia punya beban kepada umat Tuhan saat itu. Tapi di tengah-tengah pergumulan yang berat, di tengah-tengah dia melihat umat Tuhan yang saat itu dalam keadaan yang tidak baik, dia berseru sama Tuhan. Dan dia katakan bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Kesetiaan Tuhan itu selalu baru tiap hari. Kalau kita makan makanan yang setiap hari baru, rasanya gimana Bapak Ibu Saudara? Enak ya. Walaupun sederhana, pasti kalau setiap hari baru, bukan blendrang, gitu. Kita orang pastori suka blendrang, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu setiap hari baru, rasanya wah, enak, fresh, ya, dalam tubuh kita. Begitu juga dengan kasih setianya Tuhan kepada umatnya, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau zaman itu Yeremia katakan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti, tidak habis-habisnya bagi umat Tuhan, bangsa Israel. Dan pagi hari ini kasih setia Tuhan yang baru tiap pagi jadi bagian saudara dan saya. Amin. Pegang firman Tuhan, pegang perkataan Tuhan, bahwa dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kasih-Nya tidak pernah habis-habis. Bahkan dikatakan selalu baru tiap hari. Dan besar kesetiaan Tuhan itu, yang kita anak-anak Tuhan tidak bisa ukur, ya. Kasih Tuhan itu bagi kita itu, kasih setia Tuhan itu panjang, lebar, dalam dan tinggi. Amin. Yang kita manusia tidak bisa ukur, bahkan dengan pikiran kita yang terbatas kita. Tetapi itulah janji Tuhan, itulah kata firman Tuhan, bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia kepada umatnya. 1 Korintus pasal yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-9, Allah itu setia. Kita baca Bapak Ibu Saudara, ya. Saya ngajak kepada mahasiswa-mahasiswi Stikes, ada Kak Tina, Kak Tori, dan Kak Thomas, untuk setiap hari baca Alkitab. Saya bilang begini sama mereka, kalau Bu Ita di pastori itu, keluarga pastori baca Alkitab sudah sampai, waktu itu saya katakan sampai ulangan pasal yang ke berapa waktu itu kita katakan? Ya mungkin
Ulangan pasal 5 mungkin itu ya. Sekarang sampai Ulangan pasal 16. Yang luar biasa saat saya tanya, mereka katakan, "Bu, saya sudah baca sampai pasal yang ke-20 sekian." Wow. Saya bilang, "Gak apa-apa, itu bagus. Bahkan kalau boleh baca terus ya, jangan bosan. Kalian lebih mendahului pembacaan Alkitab dari keluarga pastor itu tidak apa-apa daripada kalian tidak baca Alkitab." Ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 9 dikatakan, "Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia." Kalau di kitab Ratapan tadi dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, baru setiap hari. Dan di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus, Rasul Paulus katakan, Allah yang memanggil kamu, Allah yang memanggil kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, dikatakan kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu, kita mau lihat ayat-ayat di dalam Alkitab kita, bagaimana Allah menyatakan kesetiaannya itu kepada umat yang Dia kasihi. Ya, Dia mau tunjukkan kasih setianya. Bahkan di dalam suratan yang lain Rasul Paulus katakan, Ia yang memanggil kamu juga adalah setia. Hampir sama dengan 1 Korintus 1 ayat 9. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24 dikatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Dari sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita mau melihat bagaimana kasihnya Tuhan itu Dia berikan sama kita. Saya tidak usah panjang lebar, saya mau katakan pagi hari ini, kasih setia Tuhan Allah itu sangat sempurna buat saudara dan buat saya. Buktinya Dia berikan Yesus putra tunggalnya untuk menebus dosa kita. Amin. Itu yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa setiap pribadi kita yang datang pada pagi hari ini, hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bagaimana bukti kasih setia Tuhan ada buat kita anak-anak Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau menjadi pribadi yang hidup di dalam kesetiaan. Amin. Bukan hanya kesetiaan di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam hidup. Setiap hari kita, terlebih kepada kita yang rindu nanti menjadi pewaris kerajaan sorga, yang rindu untuk senantiasa ada bersama dengan Yesus Kristus. Kita bawa hidup kita untuk hidup di dalam kesetiaan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada contoh di dalam Alkitab kita, bangsa yang hidup tidak setia. Tetapi bangsa ini juga di dalam Alkitab itu dikatakan juga mereka itu adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Bahkan dikatakan sebagai milik kesayangan, umat kesayangannya Tuhan, biji matanya Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sisi yang lain, mereka juga menjadi bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Bangsa apa itu? Iya, bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu akan mendapatkan, kita akan dapatkan bahwa kesetiaan Tuhan itu sebenarnya diberikan awalnya, mulanya itu kepada umat Israel. Tetapi kita mau melihat Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim,
Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Hakim-Hakim di Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-12 saya bacakan. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Hati Tuhan tersakiti dengan cara hidup bangsa Israel saat itu. Bangsa ini sudah ditolong Tuhan lewat Musa. Tuhan utus Musa untuk bawa orang Israel yang tadinya tinggal di Mesir zamannya Yusuf masih hidup. Mereka enak banget. Mereka terpelihara dengan aman, hidup di dalam zona aman saat itu. Tetapi saat Yusuf mati dan pemerintahan yang ada tentu berganti, Firaun yang baru di zaman itu tidak mengenal Yusuf, akhirnya menjajah orang Israel yang tadinya mereka hidup enak, punya fasilitas yang baik. Akhirnya mereka dijajah, mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Dan Tuhan mendengar, Tuhan melihat keadaan umat Israel saat itu. Akhirnya Tuhan utus Musa. Musa bawa bangsa Israel keluar, pergi ke satu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Namanya siapa? Kanaan. Kanaan itu saat ke-12 mengintai tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu luar biasa subur. Bahkan anggur yang mereka bawa dari tanah Kanaan itu bukan cuma ditenteng kayak kita pergi beli anggur di toko buah, saudara. Dipikul sama 2 orang, saking besar-besarnya anggur itu, saking satu tandannya itu betapa, tidak tahu berapa kilo, saudara. Sehingga tidak bisa ditenteng oleh satu orang, harus dipikul. Di sana dikatakan tanah Kanaan itu penuh susu madu. Pokoknya enak di sana. Saat mereka masuk di tanah Kanaan, dan sebelum itu saudara, Musa mati dan Musa digantikan oleh seorang yang bernama Yosua. Yosua membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, setelah Yosua mati, orang Israel dikatakan mereka berbalik dari Tuhan. Ayat 6 dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal 2, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya, karena sudah dibagi-bagi, kecuali orang Lewi yang tidak mendapat bagian warisan, ya, ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Yosua meninggal pada usia 110 tahun. Dia dikuburkan di sana, dan seterusnya kata firman Tuhan, lalu orang Israel, ayat 11, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Yang tadinya mereka menyembah kepada Tuhan yang hidup, Allah yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir dengan mujizat lepas mujizat. Tetapi saat mereka ada di tanah Kanaan, Yosua mati, para tua-tua mati, mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Mereka tidak lagi mengingat kepada Tuhan yang sudah menolong mereka. Kesetiaan mereka mulai tidak ada di hati. Orang Israel pada zaman Hakim-Hakim, kalau Bapak Ibu Saudara mau baca kitab Hakim-Hakim, akan Bapak Ibu Saudara dapatkan 12 hakim-hakim yang memerintah di Israel saat itu.
Dan tugas hakim-hakim yang dipercayakan Tuhan untuk membawa orang Israel ini untuk hidup dekat dengan Tuhan, bukan hanya sebagai hakim dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi dikatakan juga di sana bahwa mereka juga bertugas. Ada yang menjadi perwira atau mereka yang dikatakan panglima perang. Ada yang mereka memang hanya mengurusi orang-orang Israel. Ada yang menghakimi, duduk sebagai hakim hukum. Jadi kalau orang Israel bersalah, ada hukumannya yang dijatuhkan oleh hakim-hakim. Jadi beda-beda Bapak Ibu Saudara tugas para hakim saat itu yang ke-12 yang ada dicatat di dalam Alkitab, di kitab hakim-hakim ini. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Mereka berubah setia, hidup lagi tidak dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala yang bukan Allah yang dapat menolong kehidupan orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan mereka menjadi penyembah para Asitoret. Asitoret ini kalau saya lihat di Google Bapak Ibu Saudara, itu adalah dewi kesuburan, ya. Orang-orang Kanaan itu mereka bukan orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Baal. Jadi mereka mereka dirikan tugu-tugu untuk mereka sembah. Ada pohon yang besar mereka sembah. Bahkan di dalam penyembahan kepada Asitoret dikatakan itu ritual-ritual yang mereka kerjakan banyak yang melanggar moral, Bapak Ibu Saudara. Jadi masalah seks bebas itu biasa dikerjakan oleh orang-orang Kanaan. Jadi dalam penyembahan mereka ada itu, Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi kejijikan di mata Tuhan. Tetapi orang-orang Israel ini mereka melakukan itu. Sehingga firman Tuhan berkata, mereka menyakiti hati Tuhan. Di mata Tuhan mereka melakukan hal yang jahat. Itu tadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kesetiaan kepada Tuhan sudah mulai luntur dan berkurang, akhirnya melakukan hal-hal yang berbau dosa. Kita yang hidup di akhir zaman ini, kalau kita membaca firman Tuhan, kita baca Alkitab, terus ada hal-hal yang dimana itu peringatan untuk kita tidak hidup di dalam dosa, untuk kita tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh umat Tuhan, orang Israel ini pada penyembahan berhala. Berhala itu apa sih? Berhala itu sesuatu yang kita sembah, kita sayangi melebihi itu Tuhan. Jadi kita mulai renungkan ya Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu yang kita sayang, kita cinta, kita kasih lebih dari Tuhan Yesus, nah hati-hati. Itu bisa jadi berhala untuk kita. Di mana berhala itu menghalangi kita Bapak Ibu Saudara untuk kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Amin. Kadang tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sesuatu yang ada di dalam rumah tangga kita. Pokoknya kita renungkan apa yang lebih kita kasihi lebih dari Tuhan Yesus. Nah, itu sudah
berhala. Orang-orang Israel saat itu, mereka Bapak Ibu Saudara dikatakan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, mereka melakukan persinahan rohani. Wah, ini sekarang itu kalau di YouTube itu, di TikTok ya, pokoknya di HP kita itu, kita lihat ada banyak hal tentang persinahan yang terjadi saat-saat ini. Tetapi kami berdoa, saya dengan Bapak Gembala berdoa, Tuhan jaga keluarga-keluarga Makedonia. Baik keluarga yang sudah puluhan tahun berumah tangga, keluarga yang belasan tahun berumah tangga, semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Karena di luar sana terjadi hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu Saudara, yang lebih mengerikan lagi dalam kehidupan umat Tuhan. Waktu itu mereka melakukan persinahan rohani, di mana mengalihkan kesetiaan mereka dari Tuhan kepada berhala. Sudah menyembah berhala, di dalam penyembahan itu, penyembahan yang menjijikkan di matanya Tuhan. Ya. Hati mereka tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Padahal mereka itu dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka itu bangsa yang setia sama Tuhan. Sehingga pertolongan lepas pertolongan Tuhan mereka alami. Ini satu contoh yang tidak baik, yang jangan kita tiru. Amin. Ya. Saat mereka dalam penindasan, saat mereka dalam keadaan yang terjepit, saat musuh menekan mereka, mereka berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong bangsa kami, agar kami terbebas dari tekanan musuh-musuh yang ada. Mereka masuk tanah Kanaan masih banyak musuh, saudara, orang Israel itu. Di saat mereka berseru Bapak Ibu Saudara, Tuhan menolong mereka. Setiap kali mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membebaskan mereka. Tuhan kirimkan hakim-hakim saat itu setelah Yosua mati untuk menjadi penolong mereka, menjadi pembebas mereka. Di sini Tuhan juga menyatakan panjang sabarnya kepada umatnya. Dan kita sadar kalau hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, itu bukti panjang sabarnya Tuhan Yesus untuk selalu memelihara kita. Amin. Haleluya. Dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, keberadaan bangsa Israel yang sudah Tuhan tolong bawa masuk ke tanah Kanaan, yang dimana limpah dengan berkat Tuhan di sana. Mereka lupa sama Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan lagi, tidak menomorsatukan Tuhan, tetapi mereka terkontaminasi dengan keberadaan orang Kanaan saat itu. Bukan mereka yang menjadi garam, bukan mereka menjadi terang, tetapi sebaliknya, saudara. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi terang. Amin. Hendaklah kamu menjadi garam. Tetapi saat itu orang Israel tidak seperti itu, saudara. Mereka membelakangi Tuhan, bahkan dikatakan mereka menyakiti hati Tuhan karena mereka beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Kita yang hidup di akhir zaman, mari sama-sama kita mau hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekalipun Bapak Ibu Saudara banyak pikulan yang Bapak Ibu pikul tanggung hari-hari ini,
tetap tunjukkan kesetiaanmu dalam mengiringi Tuhan. Amin. Di saat kita mengalami beban, persoalan, masalah, jangan kita lari dari Tuhan. Tetapi mari kita bawa hidup ini, hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan orang yang setia sama Tuhan, dia diberkati, dia ditolong Tuhan. Mungkin pertolongan itu tidak datang pada saat kita berdoa, tetapi percayalah, kalau kita setia sama Tuhan, pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat untuk kita. Amin. Sekalipun engkau tertatih-tatih untuk hidup setia sama Tuhan, tetap kerjakan kesetiaan itu. Amin. Suami istri dalam keluarga, apa pernah hidup mulus terus, happy terus? Tidak ada. Pasti ada persoalan yang dihadapi, ada masalah yang terjadi. Tetapi apa langsung cerai? Tidak kan? Memperbaiki hidup, memperbaiki yang salah, diperbaiki yang rusak, diperbaiki, dan tetap hidup di dalam kesetiaan. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kesetiaan itu kita mau praktekkan di dalam kehidupan kita, di keluarga kita. Amin. Bagaimana kita mau setia kepada Tuhan Yesus yang secara mata jasmani ini kita tidak bisa lihat. Saya percaya Makedonia Family, saat kita belajar setia di dalam lingkup kecil keluarga kita, kesetiaan kita kepada Tuhan juga akan berjalan terus. Amin. Haleluya. Berjalan terus bersama Tuhan. Ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu ayat di dalam Mazmur. Tidak tahu Mazmur ini yang ungkapkan siapa, karena kitab Mazmur ini bukan hanya Daud yang menulis, Bapak Ibu Saudara, tetapi ada beberapa, ada Musa, ada Bani Korah di sana yang mencatat. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3, firman Tuhan berkata, oh Mazmur Daud, iya, Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan berlaku setia. Kesetiaan berjalan beriringan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah-tengah persoalan yang berat kita hadapi, kita diajak oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan. Makanya kita perlu firman, ya saudara ya. Jadi di saat mungkin kita mulai bimbang dalam hal kesetiaan, baca Alkitab. Amin. Karena di situ ada jawaban untuk kita. Kesetiaan berjalan beriringan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Bahkan di tengah kesulitan, kita diajak untuk tetap setia dan percaya bahwa Tuhan ada buat kita. Amin. Bahwa Tuhan setia memelihara kita, menjaga hidup kita. Saya dengan Bapak Gembala, setiap pagi kami berdoa, khususnya kepada jemaat, bahkan keluarga, kepada anak Joshua juga yang ada di Surabaya. Tuhan, kami jauh dengan keluarga Makedonia.
Bahkan keluarga-keluarga yang harus berpisah jauh karena pekerjaan. Kami berdoa, biarlah Tuhan selalu pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan taruh kesetiaan di dalam mencari Tuhan, di dalam beribadah sama Tuhan, di dalam berdoa, bahkan kesetiaan di dalam hubungan keluarga, khususnya suami istri. Ini perlu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang karena pekerjaan, karena tugas harus terpisah sementara dengan keluarga, dengan pasangan hidup. Dimanapun engkau ada, berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin. Supaya semua dijaga Tuhan. Saya baca, lihat di YouTube Bapak Ibu Saudara. Dan ini dijauhkan Tuhan dari kita. Ada seorang abdi negara punya anak 2. Pangkatnya itu sudah 3 kuning mungkin. Sedangkan bawahannya ini masih, ya mungkin masih 1 merah atau 2 merah, saya juga tidak tahu tingkatan-tingkatan di dalam struktur daripada tempat di mana orang ini kerja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terjadi hal yang tidak diinginkan, di mana hanya dalam mungkin mereka akan mengadakan suatu perayaan dan mau pentas gitu. Yang istri ini yang punya suami pangkatnya tinggi ini, punya 2 anak, terpintut sama bawahan dari suaminya. Kayak dia ganteng, biasa saudara. Di foto itu sampai lebih ganteng suaminya, lebih gagah, pangkatnya juga lebih tinggi. Tapi yang bawahan ini biasa. Akhirnya hancur rumah tangga ini. Yang ibu ini cantik, putih, dia pakai itu juga aksesoris mereka, atribut mereka. Ternyata cinta itu tidak melihat rupa. Dan itu yang menjadi pergumulan kami. Tuhan tolong anak-anak Tuhan, bukan hanya untuk GPDI Makedonia, tetapi anak-anak Tuhan semuanya di mana saja berada, Tuhan jaga. Amin. Hidup di dalam kesetiaan. Kalau sudah tidak ada rasa setia di hati, hancur. Tapi karena kesetiaan itu yang Tuhan punya, Tuhan taruh di hati setiap kita anak-anak Tuhan. Biarlah kita mau setia sampai mati seperti Yesus. Amin. Ya, Yesus dia setia itu bukan sampai dia berhasil, saudara. Oh iya, saya sudah berhasil menyelamatkan manusia, sudah sampai situ. Enggak. Sampai mati disalib, sampai dia bangkit naik ke surga, dia setia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sediakan tempat bagi saudara dan bagi saya di surga. Amin. Sampai segitu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan sampai kesetiaan kita seperti yang terjadi di bangsa Israel ini. Belajar setia kepada pasangan. Amin. Apapun keadaan pasangan kita, kita mau setia. Saya pun juga belajar setia kepada pasangan saya. Walaupun berat Mas Ferry itu sudah 100 lebih, saudara, tetap setia dan tetap punya kasih yang seperti saya lihat waktu berat badannya 45 kilo. Cie-cie. Kebalikan sama Mas Wanto ya. Mas Wanto sekarang langsung kayak dulu ya. Ya tadi kan ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Umat Tuhan,
Jangan sampai keberadaan kita saat kita sudah diberkati Tuhan, saat kita sudah menikmati semua kebaikan Tuhan, kita mulai mengesampingkan Tuhan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdiam di negeri dan berlakulah setia. Kesetiaan berjalan bersama dengan apa tadi? Kepercayaan, iman kita kepada Tuhan Yesus, ya, terus setia, saudara. Jangan sampai berhenti kesetiaan itu dalam kehidupan kita. Yang sekolah, yang kuliah, tetap setia mengerjakan segala tugas pekerjaanmu. Kak Thomas, Kak Tori, Kak Tina, ya, setia sampai akhir. Amin. Menjalankan tugas sebagai mahasiswa-mahasiswi di Stikes. Berat loh. Baru beradaptasi dengan orang-orang Tulungagung, wow. Belum bahasanya, ya. Ada banyak kan yang tidak ditahu, dirasani. Mungkin dirasani jelek, ketawa-ketawa aja. Tapi enggak ya, teman-temanmu baik ya. Tidak ada yang ngomong-ngomong jelek. Iya, puji Tuhan. Karena kita sama, satu. Sebagai warga negara Indonesia. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau lihat lagi tokoh-tokoh Alkitab kita yang setia sama Tuhan, tidak usah saya rinci satu-satu. Saya percaya zaman Makedonia sudah banyak tahu, karena suka baca Alkitab toh. Ada Abraham di sana, ada Nuh, ada siapa lagi? Ada Ayub di sana, ya. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Rasul Paulus, ada Daniel, dan ada masih banyak lagi tokoh Alkitab yang dimana mengajarkan kepada kita, terlebih Tuhan Yesus tadi ya, yang nomor satu. Kesetiaannya itu luar biasa sempurna, sejati buat kita. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam kehidupan seperti kita, ya, tokoh-tokoh Alkitab itu kan sama manusia seperti kita toh. Masih ada dosa, masih ada kurang setia, tetapi mereka itu dicatat di Alkitab menjadi satu contoh yang baik bagi kita. Saya sangat terkesan Bapak Ibu Saudara dan diberkati di saat saya membaca keberadaan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tiga pemuda yang ada di dalam pembuangan, tetapi mereka orang-orang yang cerdas. Kata firman Tuhan, bersama dengan Daniel, mereka orang-orang yang hebat, 10 kali lebih hebat dari orang-orang yang ada di pembuangan di Babel. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka setia kepada Tuhan. Walaupun saat itu mereka harus menghadapi sesuatu yang tidak bisa lagi ditawar, yang pasti mati, saudara. Guru-guru sekolah minggu tahu cerita ini? Sadrak, Mesak, dan Abednego saat mereka dibuang di dapur api. Tetapi sebelumnya itu ada tawaran yang diberikan oleh Nebukadnezar. Westo, kamu kan tadi tidak menyembah kepada patung yang aku buat. Patungnya itu tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Dibuat di dataran Dura di Babel, Bapak Ibu Saudara. Semua orang saat alat-alat musik waktu itu dibunyikan harus menyembah kepada patung yang dibuat itu. Tetapi yang dilihat kok Sadrak, Mesak, Abednego enggak menyembah, berdiri saja. Raja marah, tetapi raja memberikan satu kesempatan. Ya. Nanti saat bunyi-bunyian dari alat musik itu dibunyikan, kamu menyembah ya.
Tetapi apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego kepada Nebukadnezar? Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ini pernyataan bukti kesetiaan mereka bertiga kepada Tuhan, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Saat itu Raja Nebukadnezar. Tetapi seandainya tidak, nah ini, tetapi bila mana itu tidak ada pertolongan Tuhan, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, Raja langsung muntah, saudara. Murkanya langsung darahnya mungkin kalau di tensi busi saat itu 200 sekian ya. Saking dia geram, dia marah dengan pernyataan ketiga orang yang mencintai Tuhan, yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Dapur api itu dikatakan di dalam firman Tuhan dipanaskan berapa kali, saudara? 7 kali dari panas biasa. Saudara kalau kena api panas nggak di rumah? Saya ini bolak-balik kena wajan, ya. Padahal panasnya wajan itu tidak sepanas api mungkin ya, tapi ini banyak jadi cap di tangan saya. 7 kali dan mereka dilemparkan ke dapur api itu. Maka dikatakan di Alkitab algojo yang melemparkan mereka itu mati duluan, saudara, karena panasnya. Tetapi apa yang terjadi? Mujizat Allah dinyatakan. Bukan cuma 3 orang yang ada di dalam dapur api yang 7 kali dipanaskan itu. Ternyata ada 4. Satu seperti anak dewa. Wow. Saat Nebukadnezar lihat itu kan tadi 3 sekarang 4. Dan mereka dikeluarkan. Saat dikeluarkan tidak ada bau asap sekecil pun, sedikit pun dalam tubuh ketiga pahlawan Tuhan ini. Dan dengan kesetiaan mereka, Bapak Ibu Saudara, endingnya di dalam firman Tuhan dikatakan, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Dan kalau ada orang, ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan apa, saudara? Tidak keluar ya? Akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Bisa katakan amin? Haleluya. Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego adalah Allah saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mungkin saat ini kita ada dalam zona yang nyaman, masih aman. Satu waktu akan tiba waktunya. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi ketahuilah, ada tokoh Alkitab yang kita baca, yang kita dengar lewat pemberitaan firman Tuhan. Mereka setia sama Tuhan dan ada mujizat terjadi. Amin. Mujizat masih ada. Mungkin kita tidak hadapi seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi pergumulan kita hari-hari ini mungkin menyesatkan hati kita, membuat kita menjadi lemah, membuat kita semakin tidak berdaya, kayak tidak punya pengharapan. Ingat, Tuhan Yesus setia. Amin. Kesetiaannya itu tidak pernah luntur dari umatnya. Ayat yang terakhir, tolong ditayangkan. Ibrani pasal 10 ayat 23. Nanti tolong siapkan lagu tadi ke email ya. Lagu tentang Yesus setia meski Tuhan tak menolongku. Tadi sudah dikeluarkan duluan, enggak apa-apa. Ayo, sudah dapat?
Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat berapa? 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan kita apa, saudara? Setia. Hidup dalam kesetiaan. Amen. Sekalipun berat, tetap setia sama Tuhan. Ada pertolongan, ada berkat, ada penyertaan Tuhan, ada mujizat buat kita. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdoa. Jadi keberadaan bangsa Israel menjadi satu pelajaran yang mahal buat kita. Ya. Orang yang tidak setia, dia akan menerima balasan. Sebaliknya orang yang setia, dia juga akan menerima upah. Dia akan menerima hal-hal yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah terpikir dalam pikiran kita. Dan itu Tuhan mau buat untuk saudara yang setia kepadanya. Haleluya. Kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Dia setia sampai hari ini untuk kita. Amin. Haleluya. Yesus baik, Yesus setia. Kita pun yang datang pagi ini, kita mau setia dan hidup kita hidup dalam kesetiaan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun ragiku habis lenyap, aku memilih untuk percaya dan beriman kepada Yesus dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita nyanyikan pujian ini, mungkin engkau tidak punya persoalan, atau mungkin engkau sementara menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan yang bagi engkau tidak mampu hadapi sendiri. Ingat, kita punya Tuhan Yesus yang setia. Dia ada buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita walau sedetik. Ada banyak kali pertolongan Tuhan kita alami dalam hidup ini. Itu menandakan Tuhan Yesus itu setia buat saudara dan buat saya. Tetap miliki hati yang percaya, hati yang bersyukur atas
keadaan dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu Tuhan Yesus, kita perlu Roh Kudus yang memampukan kita berjalan di dalam iman kita kepadanya. Dalam rasa sakit, dalam lembah yang gelap, kita mungkin ada di situ. Ingat, Yesus setia, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup membuat mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Meskipun duri dalam daging, kami mau tetap bersama. Percaya dan terus yang
setia seperti Engkau yang lebih setia kepada kami ya Bapa. Apapun Tuhan yang kami alami, apapun yang kami hadapi Tuhan saat-saat ini ya Bapa, kami tahu Tuhan Engkau akan menolong kami, Engkau membuka jalan untuk setiap persoalan kami. Kami yang sakit, yang lemah, Engkau kuatkan ya Bapa, kami sembuhkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan, melalui hamba-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan dapat berbuah Tuhan, dapat tumbuh Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan Tuhan persembahan kami biar menjadi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.